Hmm. Ya kan? Diaduk-aduk kan? Mm-mm. Diaduk-aduk dan dicangkul itu, kalau hati kita dicangkul dan diaduk-aduk, enak banget. Enggak. Nah, kalau Anda sekarang sakit, kalau Anda sekarang kecewa, kalau Anda sedang mengalami kesukaran, bukan tidak mungkin Tuhan sedang mengaduk-aduk, mencangkul hati Anda supaya gembur, Hmm. ya kan? Kan Iya. nggak ada agama lain yang menyebut Allah itu Bapa. Mm-mm. Nah ya udah, kalau Allah itu maha baik, Allah itu super duper baik, Mm-mm. jadi apa yang kita alami sebenarnya baik. Kalau Oke Romo, kita selanjutnya akan masuk ke sesi Q&A nih Mo. ya, Aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar menjadi misteri dan masih dibingungin oleh umat paroki Kedoya. Gitu Romo. ya, Yang pertama nih Mo, mengenai api penyucian. Romo, Katolik kan percaya dengan api penyucian ya Romo. ya. Tapi saat ini masih sangat banyak persepsi yang berbeda-beda mengenai hal ini. Sebenarnya api penyucian itu gimana sih Romo? Gini, Mm-mm. kalau mau disederhanakan, manusia itu kan hidup di dalam dua pandangan. Mm-mm. Yang pertama, satu, ketika kita meyakini bahwa Allah Bapa adalah Allah yang maha baik, bukan? Iya. Lalu didatangkanlah Yesus untuk memperkenalkan Allah Bapa yang baik. Mm. Dulu, orang-orang Israel dalam perjanjian lama, seperti kita baca, memahami Allah itu jauh. Allah itu penghukum. Allah itu kejam. Gitu kan? Ada Mm-mm. nggak di dalam Mazmur juga kadang-kadang dikatakan seperti itu. Iya. Tapi ternyata Allah itu baik. Dan Yesus sendiri mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya kan? Mm. Nah, disitulah kita percaya bahwa setiap dari kita diberi tempat di surga. Mm. Tapi kan kemudian dikatakan apa? Kalau mengikuti aku, kalau mengikuti jalanku, gitu kan? Mm. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mm. Nah, kata kalau mengikuti jalanku itu berarti tidak setiap orang bisa mengikuti jalan Yesus. Mm. Ada yang bisanya 10%, ada yang 50%, ada yang 80%. Nah, yang 80% itu disebut Santo Santa. Bunda Mm. Maria adalah yang 100% mengikuti Yesus. Mm. Nah, kalau yang 80% bisa mengikuti Yesus, akan bertemu dengan Tuhan. Nah, karena manusia itu berdosa, Mm. di satu sisi kita percaya Allah Bapa itu maha baik, tapi di sisi lain kita juga sadar diri bahwa kita itu berdosa dan tidak pantas, Mm. maka dalam tegangan antara dua pandangan ini, lalu, oh ya berarti setelah kematian ada yang namanya api penyucian. Tapi api penyucian jangan dilihat sebagai tempat, tetapi bagaimana mereka, jiwa orang yang sudah meninggal itu tetap berproses untuk lebih mengenal kasih Tuhan. Mm. Gitu. Kalau yang dibingungkan kayak bagaimana bentuknya gitu Romo, kayak Yang apakah nggak tahu, saya belum pernah mengalami. yang belum tertulis gitu ya Tapi Romo? kan begini, nah sekarang kita kan nggak tahu. Tetapi dalam keyakinan itu kita percaya bahwa kalau di dalam Katolik kita masih ada doa-doa untuk arwah, bukan? Iya. Ya karena kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetap disatukan sebagai keluarga yang sama, bukan? Dari anak-anak Allah Bapa yang sama. Maka kita saling mendoakan. Nah, mendoakan itu seperti tadi saya katakan tidak hanya meminta-minta kepada Tuhan, tapi juga belajar bagaimana kita membuka hati terhadap kasih Tuhan. Keselamatan Tuhan itu bukan dipaksakan oleh Tuhan, tapi Mm. ditawarkan kepada kita. Kalau Iya. kita itu menerima, kalau kita itu membuka hati, membuka jiwa, maka Tuhan akan masuk. Mm. Coba baca di kitab Wahyu bab 3 ayat 20 yang gambarnya Yesus sedang mengetuk pintu, Mm. ya kan? Iya. Pernah dong lihat gambar Yesus mengetuk pintu? Pernah Romo. Nah, Mm. itu simbol bagaimana keselamatan Tuhan itu sebuah tawaran. Mm. Bagaimana kita bisa selamat kalau kita nggak membuka pintu? Iya betul. Kita bagaimana selamat kalau kita nggak mendengar ketukan Tuhan? Mm. Nah, justru karena itu, kita yang masih hidup maupun yang nanti sudah meninggal, tapi meninggalnya kan secara fisik, Mm. bukan roh kita. Mm. Nah, roh kita pun di dalam seluruh proses nanti setelah kematian fisik itu juga tetap diajak membuka membuka diri Mm. supaya keselamatan itu bisa kita dengar dan kemudian bisa kita mempersilahkan Tuhan masuk di dalam Mm. kesatuan itu. Nah,
prosesnya seperti apa, Tidak ada yang ya, tahu ya, Bung. kita belum ada yang tahu, tapi ada konsep seperti itu, di mana kita saling mendoakan, tapi juga berproses. Itu Hmm. kalau saya pandang ya, Hmm. seperti tadi saya katakan, yang gampangnya begini deh, gampangnya. Kalau kita naik kelas, Hmm. syaratnya nilainya berapa? KKM Nah, berapa itu kira-kira? 75. Ya, 75 lah misalnya ya, 75. Baru bisa naik kelas. Iya, Yang 70 naik nggak? enggak. Nah, kan ada remedial kan? Oh, Nah, ya sudah. itu bentuk api penyuciannya gitu ya, Bung? Penyuciannya seperti remedial atau juga ulangan-ulangan yang belum naik kelas, tapi oke lah, nanti suatu saat akan naik kelas, tapi kamu harus belajar lebih baik lagi, gitu Hmm. kan? Gitu. Betul, Romo. Romo ngomong-ngomong tentang doa arwah, ada yang nanya juga nih, Mu. Kalau misalnya kita sebagai orang berdosa berdoa, doa tersebut akan diterima nggak sih, Romo, oleh Tuhan sebagai pemurnian jiwa saudara-saudara kita gitu? Ya, apakah Tuhan itu pilih kasih? Enggak. Tuhan Hmm. itu mendengarkan siapapun. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, wah, ini contoh kecil aja. Hmm. Kamu jalan-jalan sama Romo atau Frater, Hmm. lalu kalau di mall susah parkir, tapi begitu dengan Romo, wah ini karena Romo pasti dapat cepat tempat parkir. Makanya Tuhan itu pilih kasih? Enggak. Hmm. Tapi yang masih dimaksud adalah tentunya berdoa itu adalah kalau kita sungguh-sungguh membuka hati kita pada Tuhan. Hmm. Tapi apakah doa-doa kita itu pasti dikabulkan? Coba kamu baca Injil Yohanes bab 15 ayat 7. Oke. Coba Oke. bunyinya apa coba? Ayo, kamu baca sekarang. Oke, sebentar, Romo. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi Hmm. syaratnya apa syaratnya? Supaya Kalau doa kita dikabulkan? jikalau kamu tinggal dalam aku dan Nah, kalau tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu kan? hmm. Berarti kalau kita sudah menerima Tuhan, maka kita juga akan didengarkan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah menerima Tuhan, terus kita mohon, ya gimana kita dalam hati tertentu bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita itu hanya egosentris. Oke. Coba lihat aja permohonan-permohonan yang ada di dalam misa. Kalau misa online itu, permohonan-permohonannya kan hanya untuk diriku sendiri kan. Minta ini, minta itu, minta itu. Nanti itu ego, itu ego. Itu berdoa itu harus sepertinya seperti Bunda Maria dan seperti Yesus. Seperti Hmm. Bunda Maria seperti apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya kan? Hmm. Seperti Yesus, Bapa bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Ya enggak? Yeah. Seperti doa Bapa kami yang kita ucapkan, apa itu? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya kan? Hmm. Nah, itu baru berdoa yang benar. Tapi sebenarnya ungkapin kemauan juga boleh nggak sih, Rom? Boleh dong, boleh, boleh. Tapi juga jangan lupa, harus diakhiri dengan apa yang tadi saya katakan. Hmm. Tuhan, bukan kehendakmu yang terjadi, tapi kehendakmu. Itulah berpasrah. Kita Hmm. sakit, minta sembuh. Ya, tapi jangan maksa Tuhan. Yeah. Kan bukan tidak mungkin, seperti tadi saya katakan, sakit itu menjadi cara Tuhan mendidik kita supaya kita lebih sabar, lebih dewasa, ya kan? Hmm. Gitu. Oke. Romo, aku juga banyak dengar nih Mo tentang kalau arwah-arwah di dalam api penyucian itu kayak bisa dipanggil lagi, diajak ngobrol gitu. Itu bener nggak sih, Romo? Ya, secara komunikasi batin kita ya kita bisa-bisa aja, tetapi apakah dipanggil kemudian datang, saya belum pernah tahu apakah bisa apa enggak. Tapi Hmm. ada yang mengklaim bisa, yaitu urusan dia lah. Saya sih enggak. Ketika tadi saya katakan bahwa kita itu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal disatukan oleh Allah Bapa yang sama, maka tentu saja kita bisa berkomunikasi, tapi tidak berkomunikasi secara fisik, ya Hmm. kan? Tapi secara rohani, gitu. Hmm. Berarti kalau yang ada yang dipanggil masuk kayak merasuki tubuh orang lain tuh sebenarnya mungkin Saya nggak berani mengatakan itu bukan, tapi juga tidak bisa berani mengatakan itu iya, karena memang itu tidak ada sesuatu yang dalam arti tertentu menjadi patokan pasti bukan atau pasti iya. Ada yang untuk kehati-hatian mengatakan tidak, karena memang bukan tidak mungkin itu tanda petik roh jahat yang hmm. yang ya apa ya berpura-pura sebagai
dia. Kan bisa juga. Iya. Ibaratnya begini, waktu kamu kecil, umur 4 tahun gitu kan, mamamu ngasih kamu bermain dengan pisau, Enggak. dikatakan apa? Pisau itu jahat, bukan? Iya. Nah, sekarang kamu udah gede, maka Mhm. pisau itu jahat. Enggak. Nah, justru itu. Nah, sekarang ketika kita itu belum tahu dan itu, untuk sementara gereja mengatakan tidak, tidak. Hmm. Jangan main-main seperti itu. Karena berbahaya. Hmm. Oke, Rom. Apalagi untuk orang kebanyakan, kan? Nah, Hmm. tapi apakah nanti itu dia itu benar-benar jahat atau enggak, kita belum tahu. Hmm. Oke, Tapi Rom. untuk sementara gereja mengajarkan tidak. Hmm. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Romo. Ya. Romo, jalan hidup manusia itu sudah ditentukan sejak awal nggak sih, Mo? Tuhan itu menentukan bukan di dalam detail, tapi menentukan di dalam keterarahan. Keterarahan paling umum adalah manusia itu harus bertumbuh dan berbuah dengan panggilan masing-masing. Panggilan itu di dalam pandangan Katolik hanya dua, menikah dan menjadi SY. Tahu Hmm. SY? Romo, saya. Bukan. SY itu selamanya jomblo. Ya ampun, oke, oke. Nah, selamanya jomblo itu ada yang jadi imam, ada yang jadi suster, ada yang jadi bruder. Tapi kalau kamu nanti tidak jadi suster, misalnya, tapi mau tanda mata hidup sendirian, gereja juga memberikan kemungkinan itu. Mm-mm. Tapi yang paling penting adalah tumbuh dan berbuah. Nah, caranya tumbuh dan berbuah dilewati salah satunya dengan dalam profesi kita masing-masing. Nah, Hmm. bahwa kita mempunyai bakat, bahwa kita mempunyai apa namanya passion, Hmm. itu kan keterarahan juga kan? Iya, Nah Tuhan. iya, jadi Tuhan itu memberikan tanda petik keterarahan pada manusia dengan cara-caranya sendiri. Tapi Hmm. bukan berarti bahwa oh ya hari ini dia akan begitu, hari itu dia begitu. Enggak. Saya kira manusia itu tetap mempunyai kehendak bebas gitu. Kehendak bebas, Keterarahannya umum. tapi Ya. tetap harus seizin Tuhan kamu atau... Enggak juga. Hmm. Karena begini, gampangnya begini. Bukan seizin Tuhan, tetapi dalam arti tertentu Tuhan itu mempunyai rencana yang kalau mengutip Nabi Yesaya, Hmm. rencana Tuhan itu kan seperti bumi dan langit dengan kita. Kita nggak bisa memahami kehendak Tuhan. Hmm. Tapi di lain pihak kita juga punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini bisa kita pakai. Hmm. Tapi kalau kemudian itu justru mencelakakan kita sendiri, ya nanti kita kena akibatnya sendiri, bukan? Iya. Nah, apa yang mau saya katakan adalah bahwa di dalam pemahaman Katolik, antara kehendak bebas dan penyelenggaraan ilahi itu berkorelasi. Hmm. Artinya, Tuhan itu mempunyai rencana, tapi manusia dibimbing. Hmm. Tapi kalau nggak mau dibimbing, ya itu nanti akan manusia salah sendiri kan? Iya. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, kembali kepada konsep keselamatan. Keselamatan Tuhan itu tidak dipaksakan pada manusia, Hmm. tapi ditawarkan. Sekarang begini, kamu kalau dipaksa orang tuamu, Hmm. kamu suka apa enggak? Enggak. Meskipun menurut orang tuamu baik. Enggak Hmm. kan? Iya. Enggak kan? Demikian juga Tuhan. Tuhan itu tidak memaksakan. Tuhan itu mengarahkan. Tuhan itu membimbing. Hmm. Ya kan? Kita yang coba harus memahami arahan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Hmm. Kalau itu kita dipaksa, itu bukan manusia, itu robot. Hmm. Yang bisa dipaksa kan hanya robot. Betul. Nah, kalau kita itu manusia ya berarti punya kehendak bebas dong. Hmm. Yang membedakan robot dengan manusia kan ada kehendak bebas. Iya. Nah, gitu. Tapi Romo, kalau misalnya bisa kayak gitu, dunia kayak bakal kacau gitu dong, Mo. Misalnya, Enggak. misalnya Enggak, nih, kan manusia itu punya hati nurani. tapi misalnya nih, Mo, misalnya kita lihat dari itu, Mo, contoh Yudas Iskariot nih, Mo. Ya, Kalau misalnya dia punya kehendak bebas gitu, terus pada saat itu dia menentukan untuk tidak mengkhianati Yesus, berarti bisa misi penyelamatan Yesus nggak tergenapi gitu dong, Mo. ada juga yang mengatakan begitu, tetapi juga dilihat bahwa Tuhan tidak berhenti di sana, bukan? Tuhan berkarya dengan cara yang lain juga. Hmm. Tuhan punya Tuhan punya banyak cara untuk berkarya. Tapi di lain pihak juga melibatkan manusia. Oh.
Kan kita seolah-olah hanya mengatakan bahwa semua tergantung pada Yudas Iskariot. Nggak juga. Tuhan pasti punya cara lain nih, Cara Romo. lain yang kita nggak tahu. Gitu kan. Bahwa saat itu Yudas Iskariot, kemudian ada yang mengatakan Yudas Iskariot masuk surga apa enggak? Iya, Ya benar. menurut pemahaman kita, ketika dia itu tanda petik bunuh diri, Hmm. menggantung diri kan, Hmm. nah itu berarti kan dia tidak membuka jiwanya kepada bimbingan Tuhan untuk bertobat seperti Petrus, ya kan? Hmm. Nah, berarti dia menolak Tuhan. Maka dalam pandangan manusiawi sekarang ini ya dia tidak masuk surga. Tetapi apakah itu benar-benar dia tidak masuk surga? Ya nanti dulu kita belum nggak tahu untuk kehendak Tuhan. Hmm. Kehendak Tuhan begitu luar biasa, kita sebenarnya nggak bisa judging, menghakimi begitu saja bahwa oh dia masuk neraka, dia masuk surga, nggak bisa begitu saja. Kalau yang masuk surga malah mungkin bisa karena kebaikan hatinya lah, kepasrahannya pada Tuhan lah. Nah itu yang disebut santo santa. Gitu. Kalau itu Romo, masuk neraka itu emang selamanya gitu Romo, atau sebenarnya apa bedanya dengan kayak api penyucian gitu Romo? Nah, Tuhan pernah mengatakan semua dosa bisa diampuni kecuali kecuali yang menghujat Roh Kudus. Masih ingat nggak? Hmm. Ingat nggak? Sama neraka. Semua dosa bisa diampuni kecuali yang menghujat Roh Kudus. Saya lupa ayat berapa, Matius atau Lukas something. Saya lupa persisnya. Tapi kan dikatakan seperti itu. Nah, menghujat Roh Kudus itu apa sih? Menghujat Roh Kudus itu bukan memaki-maki Roh Kudus, tetapi seperti tadi, menolak untuk bertumbuh, menolak untuk membuka pintu, menolak untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan itu mengetok pintu, tapi kalau kita menolak, ya Hmm. berarti keselamatan nggak datang dong. Iya, betul, betul. Ya, nah tapi kalau kemudian kita tuh mendengar dan berusaha membuka pintu, tapi sulit sekali pintunya dibuka, sudah lebih baik kan? Nah, Iya. Tuhan juga pasti menghargai yang kayak gitu dong. Hmm. Nah, gitu. Kalau benar-benar menutup hati, menutup jiwa, tidak mau mendengarkan, ya nggak ada keselamatan. Itu yang tadi dikatakan, yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Ya karena tidak mau. Karena pengampunan dosa itu bukan pertama-tama hanya diberikan oleh Tuhan, tapi sejauh mana kita mau menerima apa enggak. Kalau bunuh diri itu Romo udah pasti harus neraka atau masih? Nah, nanti bunuh diri. Hmm. Dulu, ini pandangan lama, orang mengira bahwa bunuh diri itu pasti masuk neraka. Iya, betul. Tapi dalam perkembangan sekarang kan kita tidak tahu. Kan orang, gampangnya begini deh, orang yang menembak diri, ya Hmm. kan, Hmm. atau minum obat, atau gantung diri, kan biasanya tidak langsung mati saat itu juga. Iya. Ada beberapa detik atau bahkan mungkin menit, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Hmm. Mungkin saja dia bertobat, mungkin saja dia menyesal, tapi sudah nggak keburu karena secara biologis proses untuk mati sudah jalan. Hmm. Kan proses biologi mati itu kan hukum Tuhan juga, ya kan? Benar. Nah, kalau ternyata secara rohani dalam hitungan detik itu dia ternyata menyesal dan bertobat, tetapi secara fisik harus mati, Hmm. ya apakah kita bisa menghakimi bahwa dia masuk neraka? Enggak. Enggak juga. Kita nggak tahu pada poin itu. Oke, Romo. Selanjutnya nih, Mo, ada lagi yang nanya mengenai doktrin EENS, Romo. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Apakah ajaran tersebut masih relevan, Romo? Begini, kita tahu yang dimaksud gereja Katolik itu bukan gereja dalam arti organisasi. Hmm. Kalau organisasi itu menjadi terlalu sempit pemahamannya, tetapi bagaimana jiwa gereja Katolik yang mau mewartakan tawaran kasih Tuhan, Hmm. menawarkan Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah Bapa, menuju kepada kehidupan. Nah, maka ada seorang teolog yang mengatakan bahwa dia adalah Katolik anonim. Maksudnya begini, dia menghayati nilai-nilai Katolik, menghayati bahwa Allah itu maha baik, ya kan? Hmm. Melihat bahwa Yesus itu manusia yang super, Iya. tetapi bahwa dia itu tidak dibaptis, misalnya, Hmm. apakah itu kemudian tidak diselamatkan Tuhan? Hmm. Nah, kita nggak berani lagi mengatakan bahwa itu pasti tidak diselamatkan Tuhan. Kata-kata bahwa
kata-kata Yesus bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak serta-merta bahwa dalam ketika dikatakan Yesus adalah jalan, jalan itu hanya diberikan secara organisatoris kepada gereja Katolik, tidak. Tapi bahwa ajaran gereja Katolik itu berusaha mengikuti dan menafsirkan jalan Yesus, iya, itu yang dimaksud. Gitu. Berarti sebenarnya kita nggak harus banget ya Romo kayak melakukan penginjilan pada orang-orang untuk percaya pada Yesus. Loh, penginjilan itu dalam arti apa dulu? Penginjilan dalam arti, oh ya kamu harus percaya Alkitab, kamu harus percaya ini. Tidak, penginjilan yang paling baik adalah kesaksian hidup kita. Kesaksian bahwa Allah itu adalah Allah Maha Baik, dan Allah Maha Baik itu mengajak kita untuk bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh itu mengalahkan ego, berbuah itu berbuat kebaikan seperti yang kamu katakan. Nah, itulah kasih Tuhan. Kalau orang itu bisa mengenal bahwa Allah itu dekat, Allah itu Maha Baik, Allah itu pengampun, seperti yang kita berikan melalui kesaksian hidup kita. Ya, itu penginjilan kan? Iya, benar, Romo. Tapi penginjilan itu bukan seperti yang kadang-kadang pernah saya lihat di perempatan-perempatan jalan di Korea. Waktu itu di Seoul saya melihat ada beberapa penginjil yang tanda petik berkhotbah di perempatan jalan. Bukan itu menurut kita, menurut Katolik bukan itu. Penginjilan yang Injil itu apa Injil? Injil artinya kabar gembira, bukan? Kalau kita itu mewartakan penginjilan, mewartakan kabar gembira, tapi muka kita itu suntuk, muka kita itu asem, ya gimana orang bisa melihat Allah itu baik dong, ya kan? Nah, kesaksian penginjilan paling baik adalah kesaksian hidup kita. Berarti Mo sebenarnya jika seseorang nih Mo, karena kondisi tertentu terpaksa harus pindah agama ke non-Katolik, itu sebenarnya nggak apa-apa ya Romo? Bukan nggak apa-apa, tapi kita harus lihat case by case. Benar-benar case by case. Karena kan ketika tadi kamu katakan terpaksa, itu terpaksanya seberapa jauh? Misalnya karena pernikahan beda agama gitu Romo kan Nah, pernikahan beda agama kan gereja Katolik tetap memberikan kemungkinan untuk menikah campur. Tapi kalau misalnya begini, dipaksa untuk benar-benar pindah. Nah, pindah itu kan dalam arti tertentu kalau orang Katolik membedakan antara beragama dan beriman. Dua hal yang berbeda, bukan? Beriman adalah relasi yang sangat personal dengan Tuhan. Beragama itu dimensi organisasinya. Ya gitu. Jadi kita harus lihat benar-benar case by case dan bagaimana kita menghayatinya. Tidak bisa mengatakan boleh dan tidak boleh begitu saja. Asalkan tetap beriman, tapi sebenarnya ya tidak apa gitu Romo. Saya tidak berani langsung mengatakan tidak apa-apa, karena iman kita itu bagaimanapun mempunyai dimensi sosial. Dan dimensi sosial ini penting untuk juga, seperti tadi kita katakan, memperkenalkan Tuhan dengan lebih baik. Nah, tetapi juga tidak bisa menghakimi begitu saja bahwa itu pasti berdosa. Nanti dulu kita lihat hati-hati. Maka tadi saya katakan, saya tidak akan mau dijebak mengatakan boleh dan tidak boleh begitu saja. Tidak. Harus lihat case by case dalam konteks ini. Oke, Romo. Romo, ada juga yang nanya nih, Romo. Ketika kita lagi dalam kesesakan atau sakit parah ataupun masalah yang bertubi-tubi, doanya tuh sebenarnya harus gimana sih, Romo, biar Tuhan bisa terketuk dan mengabulkan doa kita? Kembali ke ayat Yohanes 15 ayat 7 tadi, bilang apa? Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi kan ketika dikatakan bahwa jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanmu adalah ketika kita memprioritaskan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu kita despair, pada waktu kita kecewa, pada waktu kita menderita, pada waktu kita sedang kesulitan, Tuhan, aku ingin Engkau membebaskan aku dari sakit, dari kekecewaan, dari patah hati. Boleh banget. Tetapi kemudian kita mencoba melihat, Tuhan maumu apa sih dengan kehendakmu ini? Karena kan tadi kamu mengatakan, tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Sakit, kecewa, itu pasti juga ada seizin Tuhan. Bukan hukuman Tuhan. No, bukan. Nah, kalau kemudian kita belum mengerti, serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku akan berusaha menjalani ini. Seperti Yesus mengatakan,
kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakmu Tuhan, tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Oke. Bukankah Bunda Maria juga kembali saya ulangi mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi yang menjadi prioritas kehendakku, keinginanku, atau kehendak Tuhan. Nah, kan? Bunda Maria saat itu ketika menerima kehendak Tuhan tuh sebenarnya dulu menghadapi konsekuensi apa nggak sih, Mo? Kan? Ya konsekuensinya coba, konsekuensinya mengikuti jalan salib Yesus kan? Ya nggak? Emangnya gampang mengikuti seorang mama melihat anak tunggalnya dihajar orang di depan mata, bahkan kemudian disalib, kemudian dia harus memangku jenazah anaknya, emang gampang. Nah, disitulah sudah saya katakan, mengikuti kehendak Tuhan itu berarti juga berani menanggung risiko kalau aku mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara fisik dan secara batin, tetapi secara rohani itu lebih dalam. Tapi Romo kalau saat itunya, Romo saat mungkin orang lihat hamil sebelum menikah gitu, Romo apakah ada konsekuensi apa sih sebenarnya yang Bunda Maria tanggung saat itu? Ya malu dong. Apalagi zaman sekarang aja masih pada malu. Apalagi 2000 tahun yang lalu kan. Tapi kemudian kan ada karya Roh Kudus melalui Yosef kan? Iya. Gitu. Okay. Itu kan sebuah kisah sebenarnya adalah apakah kejadiannya persis seperti itu kita nggak tahu. Tapi itu kan artinya bukan sebuah kisah sejarah, sebuah kisah notulen dari suatu rapat gitu kan, bukan. Alkitab itu adalah refleksi iman, di mana kita diajak melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan segala macam kehendaknya yang kadang-kadang di luar cara berpikir manusia. Gitu. Oke, Romo. Sebagian besar pertanyaan teman-teman udah Romo kupas tuntas nih, Mo. Sepertinya kita udah di penghujung podcast ini. Tapi sebelum mengakhiri podcast pada pagi hari ini, Romo boleh nggak memberikan sebuah firman Tuhan apa yang meneguhkan mungkin umat yang sedang sedih atau lagi berbeban berat atau lagi masa-masa sulit gitu, Romo? Nah, sekarang gini. Saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan di awal atau di tengah. Oke. Panggilan kita apa tadi? Menikah atau tidak menikah. Itu panggilan. Tapi panggilan yang pokok apa? Oh, bertumbuh dan berbuah. Yes. Kalau kamu membuka Injil Matius bab 13 ayat 8, dikatakan di situ yang bertumbuh dan berbuah itu jatuh di tanah yang subur. No. Tanah yang baik. Tanah yang baik itu bukan yang subur, tapi apa? Gembur. Oh. Okay. Nah, bagaimana caranya supaya tanah itu gembur? Diapakan? Diisi firman Tuhan. Itu dipupuk itu. Dipupuk. Supaya subur. Tapi kalau supaya gembur diapakan? Diapakan kamu? Dicangkul kan? Ya kan? Diaduk-aduk kan? Diaduk-aduk dan dicangkul itu kalau hati kita dicangkul dan diaduk-aduk, enak apa enggak? Enggak. Nah, kalau Anda sekarang sakit, kalau Anda sekarang kecewa, kalau Anda sedang mengalami kesukaran, bukan tidak mungkin Tuhan sedang mengaduk-aduk, mencangkul hati Anda supaya gembur menjadi tanah yang baik dan kalian tumbuh dan berbuah menjadi lebih baik. Itu firman saya terakhir. Pokoknya intinya itu ya Romo. Ketika sedang mengalami kesulitan, selalu lihat dari sisi positif kalau itu ya Tuhan membentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya Romo. Sisi positifnya bersandar pada apa? Inti iman Kristiani apa? Allah itu Allah Bapa yang amat baik. Betul, Romo. Itu inti iman Kristiani. Karena Yesus yang kita percayai itu mengajarkan itu. Ya kan? Kan nggak ada agama lain yang menyebut Allah itu Bapa. Nah ya udah, kalau Allah itu maha baik, Allah itu super duper baik, jadi apa yang kita alami sebenarnya baik kalau kita menerima dan memprioritaskan kehendak Allah Bapa. Oke. Ya kan? Iya betul. Oke Romo, sharingnya mantap banget. Terima kasih banyak ya Romo untuk sharing. Terima kasih kembali. Buat kita pada hari ini. Semoga Romo selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu.
Oke, sekali lagi Romo, makasih. Dan God bless you always, Romo. Terima Bye-bye. kasih, salam-salam, God bless you juga, salam buat teman-teman, shalom.